Lillahi wa syukru lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Dimulai dari paling depan, Muqaddimatul Kitab, Muqaddimah pembukaan, introduction tentang kitab An-Nusus Al-Islamiyah Firraddi ala Madhabil Wahabiyah. Judul kitabnya artikel-artikel Islam dalam upaya menolak madhab Wahabi. Al-Musamma bi, yang mana kitab ini juga dinamakan Taqlidil Wahabiyah lin Nasaral Protestiniyah, bahwa golongan Wahabi itu mengikuti Kristen Protestan dalam rangka li ajli mahwil madhahib as-sunniyah, dalam rangka menghilangkan madhab ahlus sunnah wal jamaah. Pengarangnya Ta'lif Al-Faqir ila Rahmatillah Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar, dikarang oleh Kiai Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Al-Maskumambangi As-Sedayuwi, mestinya Al-Dukuni, Al-Gresii, As-Surabayawi, Al-Jawi. Afallahu anhuma, semoga Allah memberi maaf kepada Kiai Muhammad Faqih dan abahnya Kiai Abdul Jabbar. Wasataro, dan semoga Allah menutupi fil akhirati, di akhirat kelak, uyubahuma, aib beliau berdua. At-ta'liq wa takhrij, catatan dan takhrij, menjelaskan sanad hadisnya oleh siapa? Oleh Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri dan kawan-kawan, wa zumalaihi, DKK. Apa DKK itu? Wazumalaihi, dan kawan-kawan. Kita tinggal membaca. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keluhuran asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi dzil mahamidi wal ala. Segala puji adalah hanya milik Allah, zat satu-satunya yang memiliki segala pujian dan segala kenikmatan. Al-mun'imi ala ibadihi bima sya', Allah yang memberikan anugerah kenikmatan atas hamba-hambanya, bima, dengan kenikmatan apapun, sya'a, yang Dia kehendaki. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi yang paling afdol, Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, juga semoga terlimpah kepada keluarga Nabi. Wa ashabihi, dan terlimpah kepada para sahabat Nabi. Wa atba'ihi, dan para pengikut Nabi. An-nujaba, mereka-mereka yang mulia-mulia. Najib, anak yang pinter-pinter, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Amma ba'du, fa inna risalatan nusus al-islamiyah fi raddi ala madhabil wahabiyah hiya
ihdat ta'lifat al-hammah al-mufidah. Sungguh kitab kecil tentang artikel-artikel Islam dalam upaya menolak mazhab Wahabi adalah salah satu tulisan karangan yang penting, yang sangat berguna. Allati allafaha, yang telah menyusun kitab tersebut, Fadilatul Syekh Fadilah Kiai Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar. Siapa beliau itu? Khadimu Ma'had Maskumambang Al-Islami, pengasuh pondok pesantren Maskumambang. Enggak usah Al-Islami, namanya pesantren itu ya Al-Islami itu. Di Gresik, mana ini? Di Kabupaten, apa ini bacanya? Loh, bacanya apa ini? Gresik. Di Kabupaten Gresik, Jawa Asy-Syarqiyah. Min kibari ulama'in Nahdhah. Beliau termasuk tokoh besar dari ulama NU, Nahdlatul Ulama. Hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Wa nafa'ana, dan semoga Allah memberi kemanfaatan kepada kita. Bi'ulumihi, dengan ilmu-ilmu beliau. Al-muslimin, memberi kemanfaatan kepada umat Islam. Setelah aku lihat kitab Nusus Al-Islamiyah ini, fa ra'aituha ala sighari hajmiha, aku lihat kitab Nusus Islamiyah itu meskipun kecil bentuknya, tu'akkid ala annal haqqal ladzi yajibul masiru ilaihi huwal i'tiqad bi anna jami'al muslimin al-muwahhidin ahli la ilaha illallah humul firqatun najiyah minal khuludi finnar. Saya lihat kitab ini meskipun kecil bentuknya menegaskan bahwa keyakinan yang benar, yang wajib dipegangi, yang wajib ditempuh adalah meyakini bahwa semua umat Islam yang bertauhid, yakni orang-orang yang memegangi akidah la ilaha illallah, merekalah golongan yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari ancaman langgeng di neraka. Meskipun yang dosa dihukum dulu, yang suka gendaan dihukum dulu, tapi pada akhirnya akan masuk surga selamanya. Siapa itu? Siapapun yang matinya membawa la ilaha illallah. Ojo didik-didik yang Wahabi, kafir, syirik, rokok, sesat. Padahal bendino sholat, sik tetap di neraka nih. Padahal Nabi itu murah kok, enggak kereng. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Beda ya beda loh Mas, tapi ojo rokok, syirik, murtad, kafir. Apa mana? Apa? Sesat, mbahmu. Ojo ngono lah, kaya duwe swarga dhewe. Jangan Mas. Iki padane di Mas Mas. Sik nang kampus apa sik ngantuk? Apa sih? Sik ibadah. Encen sing paling enak buku lagi teko ngono enak. Enggak saya oleh mangan tok. Ya apik mangan barokah. Wa amma bin nisbati li tukhuliha muaqqatan,
sedang terkait dengan masuk neraka muaqqatan sementara, enggak selama-lamanya loh ya, sementara bisa babi dzunub sebab melakukan dosa, tsummal khuruji minha lalu keluar terbebas dari neraka. Bisa apa enggak begitu? Faraji'un ila masyiatillah, itu terpulang pada kehendak Allah. Karena Allah membuat syarat bagi siapa yang dikehendaki. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni jika orang itu musyrik kepada Allah. Sedangkan yang tidak musyrik bisa diampuni bagi yang dia kehendaki. Yang punya dosa masuk neraka sementara, siapa itu? Yaitu terpulang pada kehendak Allah, bergantung masyiatillah. Bisyarti, dengan syarat, Allah yaitu mereka tidak melakukan biamrin suatu perkara mukaffirin yang menyebabkan kafir, mujma' alaih yang sudah diijma'i. Ayo, ndang. Yang sudah diijma'i. Ndang, Melayu ngono lho. Wis telat kandang Melayu iki piye? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang benar, siapapun pokok mati membawa la ilaha illallah, selamat dari ancaman kekal di neraka. Perkara masuk neraka sementara lantaran dosa itu bergantung kehendak Allah. Asal enggak melakukan sesuatu yang menyebabkan kafir. Nah, fa innal muskilata allati natlubu halaha min ulil albab hiya munasahatu nafarin minan nas. Problem yang kita meminta pemecahannya dari para ulil albab, problem yang kita minta pemecahannya dari para ulama, para ilmuwan adalah bagaimana memberikan nasihat kepada sekelompok manusia. Yarawna annal haqqa hakarun alaihim, yang mana sekelompok manusia itu memandang, berpendapat bahwa kebenaran itu adalah timbunan mereka, kebenaran itu adalah milik mereka, orang lain enggak benar. Kayak kebenaran itu apa? Ya hanya milik mereka. Apa namanya? Sesuatu kalau dimiliki sendiri itu apa namanya? Monopoli. Seakan-akan kebenaran itu monopoli mereka. Orang lain enggak boleh benar. Itu piye ngono. Enak orang, oh no. Ustaz ceramah kafir. Kaya iman-imano dewe. Zaman takon Pak Jubri yang biasa kerja. Itu kan ngerti betul tentang dunia minuman keras, macam-macam. Enggak karu-karuan keluarga mereka, enggak karu-karuan. Rasah tak omong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum haula yanzuruna ilal akhirin bin nazrati intiqadin wastighfafin. Mereka yang suka memonopoli kebenaran itu memandang orang lain dengan pandangan dengan pandangan batal, wastighfafin, dan dengan pandangan meremehkan. Pokok senantiasa melihat orang lain itu batil, sesat. Wa annahum halka, dan bahwa orang lain itu akan celaka. Wa hum bi anfusihim yatta'una al-firqatan najiyah
al-wahidah, dan mereka sendiri mengeklaim sebagai kelompok yang selamat, al-wahidah, satu-satunya, la baqiyatul muslimin, bukan umat Islam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha tafkirun sibyani. Pemikiran suka mengkafir-kafirkan yang lain itu kan pemikiran kekanak-kanakan. Sibyan. Apa? Bukan hanya sibyan itu. Tiflun. Atfali. Kekanak-kanakan. Pikiran anak-anak. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaruddu ala man yatahakkamu bimasairil ummah. Nabi Muhammad SAW menolak, menyanggah kepada orang yang suka menghakimi nasib umat yang lain. Nasib neraka, sesat, su'ul khotimah. Nabi menolak begitu itu. Koyok ruh-ruh barang ghaib. Koyok ruh-ruh apa yang akan terjadi. Wong yang sekarang iman bisa mati su'ul khotimah. Yang sekarang kafir bisa mati husnul khotimah. Koyok ruruh neraka. Watahakkama, dan menghakimi alaiha, atas umat yang lain, bil halak, dihakimi akan celaka. Fa innahu huwal khasir, justru dia sendiri yang celaka, yang rugi. Mana dalilnya? Faqad jaa, benar-benar datang fi sahih Muslim, apa yang datang haditsun hadis pada nomor urut, nomor indeks 2627. Annan nabiyya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Barang siapa mengucap wong-wong iki rusak kabeh, ya dekne sing paling rusak. Ya enggak? Man qala fasadan nas fahuwa afsaduhum. Itu yang diriwayat Tirmidzi. Barang siapa bilang orang-orang ini pada rusak, ya dekne sing paling rusak, alias kasur. Kasur diwalik rusak. Entelon. Kasur walien ngolek rusak. Tulisan kasur diwalik rusak. Baca, dan telah datang pula hadis fi sahih al-Bukhari, hadis raqam, hadis pada nomor 5,000 kok 5,000 wa 752. Alladzi yaqulu fihi, yang mana di dalam hadis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala li akhihi, barang siapa berkata-kata kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, hei kon kafir, faqad ba'a, maka benar-benar kembali dengan status kafir itu, ahaduma, salah satunya yang menuduh itu. Musliman kepada muslim lain dituduh bisyirki, dengan tuduhan syirik. Waqa'a, maka dia akan terjatuh, terjerumus fi, dalam kemusyrikan. Wa khassatan idza kunna sami'na minhu yuraddidu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkhusus apabila kita mendengar dari muslim yang dikafir-kafirkan itu, dia sering mengulang-ulangi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Azan yo gelem, qomat yo gelem, salat yo gelem, tahlilan yo gelem. Berarti dia sering mengucap la ilaha illallah. Ngono sik di kafir-kafir ni. Lek piye ngono kuwi? Kaya duwe swarga dhewe. Alamas. Zarana minal hukmi ala ahadin minal muslimin al-kufri, dan sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzar muslim bil kufri, dengan status kufur, au bitukhulihin nar,
Ya. Atau dihakimi akan masuk neraka. Fahadha ghaibun, ini kan masalah ghaib. Wal ghaibu la yanbaghi an ya'lamahu illallah. Sedangkan barang ghaib, nanti masuk neraka apa enggak, lulus hisab apa enggak, gitu loh. Husnul khotimah apa enggak, diampuni apa enggak, itu masalah ghaib kan. Lah masalah ghaib itu tidak sepatutnya mengetahuinya illallahu, kecuali hanya Gusti Allah. Wala siyama annana ta'akkadna annahum mazalu yurattitun. Terlebih kita benar-benar mantap yakin mereka yang suka, mereka yang dikafir-kafirkan itu senantiasa mengulang-ulangi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Piye to ngono kuwi? Ya iku memonopoli kebenaran. Duwe swarga dhewe, dadi pangeran. Ya musyrik wong rumangsa dadi pangeran. Krana dhek rumangsa dadi pangeran, dia merasa yang berhak ngedum swarga, ngedum neraka. Padahal itu wewenang siapa? Allah. Musyrik-musyrikne wong musyrik dhewe. Apa musyrik dhewe? Rumangsa dadi pangeran. Najan ya ora rumangsa. Tapi dengan menghakimi orang berarti telah merebut kewenangan Allah. Walidzalika, karena itulah ansahu ikhwanil muslimin, saya menasihati dulur-dulurku sing padha islami. Lho ngene iki lho kiai masih kepada Wahabi ya tetap ngarani dulurku sing padha islami. Ngono ta? Engko sampean melok ngapir-ngapirne pisan ya padha dene. Sing waras ngalah. Karena itulah saya nasihatkan kepada saudara-saudaraku sesama muslim, ikhwanil muslimin, an yakufu, agar mereka berhenti menahan diri, an ramyil muslim, menuduh sesama muslim, bituhmatil kufri, dengan tuduhan kafir. Alladzi yuqi'u sahibahu, yang mana tuduhan mengkafirkan orang itu akan menjerumuskan pelakunya fi khataril kufri, dalam bahaya kufur juga. Karena ngafirne wong iso kafir dhewe kaya hadis mau, dan itu di syair itu apa? Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe ndak dikateke yen isih kosong fa kalimatul kufri sayuhasabu sahibuha, menuduh kafir pelakunya akan dihisab. Hisab. Siapa sing hisab? Amam Allah, dihisab di depan Allah, dimintai pertanggung jawaban. Bi'idyanid dalil, dengan mendatangkan bukti dalil ala sihhati qawlihi, atas kebenaran ucapan dia mengkafirkan orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda ya beda lah, tapi jangan mengkafirkan. Yang bagus itu ya Imam Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamiyin, yang itu dulu biasanya diajarkan di Pasca. Entah sekarang masih apa enggak. Salah satu literatur Pasca. Amma ba'da wafati nabiyihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad tafarraqal muslimuna firaqan ay katsiratan kaffara ba'duhum ba'dhan
illa annahum muslimun. Itu Imam Asy'ari. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam terpecah-pecah menjadi banyak golongan dan mereka saling mengkafirkan. Tapi digarisbawahi oleh Imam Asy'ari, imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, illa annahum muslimun. Untung mereka masih Islam kabeh. Di antara mereka saling mengkafirkan, tapi Imam Asy'ari tetap memandang mereka Islam kabeh. Kalimat tuduhan mengkafirkan orang, itu pelakunya akan dihisab di depan Allah. Amma takfiru tu'atil firqatin najiyah li ahli Dubai, Abu Dhabi, illa li annahum malikiyah asy'ariyah. Adapun soal mubalik da'i firqatin najiyah, mengkafir-kafirkan penduduk Dubai, hanya karena penduduk Dubai itu bermadhab Malikiyah Asy'ariyah. Kalau Indonesia Syafi'iyah Asy'ariyah. Dubai, Abu Dhabi, Malikiyah Asy'ariyah. Hanya karena mereka Malikiyah Asy'ariyah, terus dikafir-kafirkan. Faqad awwalu ba'dan min ayati sifat. Alasannya, penduduk Dubai itu mentakwil beberapa ayat-ayat tentang sifat Allah. Tangan Allah tidak dimaknai tangan, tapi kekuasaan. Ya kan? Kursi itu bukan kursi benaran, tapi simbol bahwa Allah yang maha kuasa. Jokowi yang akhirnya berhasil menduduki kursi kepresidenan. Apa mau bayang nih lungguh ae ngono? Ngono? Ya orang, maksudnya dia yang berkuasa. Hanya gara-gara nakwil ngono iki lho di kafir-kafirne. Yo opo? Fa'atlaqu, lalu para duat, para dai itu mengistilahkan alaihim atas penduduk Dubai, diistilahkan Ismal Jahamiyah, nama golongan Jahamiyah, Al-Mu'attilah yang mengingkari sifat Allah. Wa akhrajuhum, dan para duat mengeluarkan penduduk Dubai, dikeluarkan minal millah, keluar dari agama Islam. Padahal takwil yang lain juga banyak. Hatta orang Wahabi, Ibnu Taimiyah juga melakukan takwil. Coba saya nanya pada mereka tentang hadis di Sahih Muslim. Allah dawuh kepada anak Adam, ya benar Adam, ana marid falam ta'udni. Hai anak Adam, aku iki loro, lapo kon gak nyambangi aku. Oh, Gusti Allah loro tenan. Gusti Allah loro temenan, taboki zaman. Akhirnya kan bukan Allah yang sakit, saking dekatnya kekasih Allah, hamba Allah. Ketika hamba ini sakit, seakan Allah pun ikut sakit. Sakitnya dia, sakitnya Allah. Bahagianya dia, bahagianya Allah. Saking ada hubungan kasih sayang dengan walinya itu. Bukan benar-benar Allah sakit. Ditakwil juga kan akhirnya. Ditafsir. Bukan makna letter. Lek makna letter, Allah loro, Allah luwe. Gusti Allahmu keluwen. Gusti Allahmu loro. Samblek maring ini. Gara-gara nggak masuk akal ditakwil juga. Gitu loh. Kalau Ibnu Taimiyah menakwil nggak dikafirkan, kenapa orang yang lain Asy'ariyah menakwil kok dikafirkan? Jangan-jangan punya pandangan dikotomis, ambivalen, punya standar ganda. Gampang lah standar ganda. Ya. Neng kasek duwe calon. Engko neng kampus kono yang duwe calon. Neng kene ngomong, just for you to remember. I love you full. Engko neng tawang gede ngono ngomong ngono maneh nang wong liya. Lah itu namanya wong munafik, ora waras. Wa idza kana ta'wilu li ba'dhi ayati sifat ta'tilan wa kufran.
kalau memang mentakwil sebagian ayat-ayat sifat itu bentuk pengingkaran sifat, wa kufron dan itu kafir, wa tahrifan itu penyimpangan, wa fasadan lil mu'taqad dan itu merusak akidah, fahal yusarrihun apakah mereka akan terang-terangan juga mengatakan bi anna hadzal hukma yaqa aidan ala Ibnu Taimiyah bahwa hukum kafir, menyimpang, mengingkari sifat, hukum itu statis itu juga akan melekat pada Ibnu Taimiyah, imamnya mereka itu. Wani orang ngapir nih imamnya. Wani orang ngapir nih imamnya. Ayo, jajal. Ibnu Taimiyah itu melarang majas, apa? Majas, nggak ada majas dalam Quran. Saya kira-kira setahun yang lalu mendorong mahasiswa teliti tulisan-tulisannya Ibnu Taimiyah. Ada majasnya apa enggak? Diteliti saya sendiri pembimbingnya. Banyak. Ternyata banyak majasnya. Lu ngono kuwi piye? Lek wong liya ora oleh majas, lek dekne oleh majas. Ya penak lek ngono. Wong liya ora oleh wayuh. Enak ngono kuwi. Wa yahkumuna apakah mereka akan menghakimi alaihi atas Ibnu Taimiyah bi annahu jahmi bahwa Ibnu Taimiyah itu bermadhab Jahamiyah, mu'attil, mengingkari sifat Allah, mithlul Malikiyah, seperti madhab Maliki tadi. Wa yukhrijunahu, apakah mereka akan mengeluarkan Ibnu Taimiyah minal millah, dinyatakan keluar dari agama Islam. Ancen duwe nabi dhewe kira-kira. Alasannya li annahu awwala ba'dhan min ayati sifat. Alasannya karena Ibnu Taimiyah mentakwil sebagian dari ayat-ayat sifat. Wa yaqulun, apakah mereka berani mengatakan inna Ibnu Taimiyah kafir? Apa? Bahwa Ibnu Taimiyah kafir. Wal imamul ladzi la yukaffir kafir. Dan imam yang tidak mengkafirkannya juga ikut kafir. Waduh, kafir kabeh. Wali yusolli, orang tidak boleh salat khalfahu, di belakangnya enggak boleh makmum. Piye ngono kuwi? Piye ngono kuwi? Ngono ya ngono. Nanging ya aja ngono. Wa bihukmihim ala ahli Dubai, dan dengan mereka menghakimi penduduk Dubai atau Abu Dhabi. Abu Dhabi lah Indonesia itu Abu Dhabi. Abu Dhabi. Piye kok malah Abu Dhabi? Padahal Abu Dhabi. Dan dengan mereka menghakimi penduduk Dubai atau penduduk Abu Dhabi, li'annahum istaraku fi ta'wili ba'di ayati sifat, karena mereka bareng-bareng mentakwil beberapa ayat tentang sifat. Amhum yamlikunal ma'ayir al-muzdawijah, apakah mereka memiliki tolok ukur yang apa tadi? Mendua itu apa? Tolok ukur kan ganda. Enak lek tolok ukur karet. Pas tuku, ya. Kurang ono 1 meter masih kilo. Tapi pas adol dua. 1 meter luwe iki. Ya mesti wong meterane karet. Tolok ukur kan ganda. Wong liya salah lek kene bener. Padahal konteksnya sama, objeknya sama, permasalahannya sama. Enak lek ngono ae, Mas. Lek wong liya bid'ah, lek dekne ora. Pokok setiap hal yang baru bid'ah. Pokok setiap yang baru
bid'ah. Ayo, saiki arep ana khutbah Jumat, takmir ngumumne, ya kan? Saudara-saudara, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Kalau khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka diamlah, ya kan? Terus saudara-saudara, ketika khutbah disampaikan mohon diam, tenang, HP mohon dimatikan atau di silent. Itu zaman Nabi enggak pernah ada pengumuman HP dimatikan atau di silent, itu enggak pernah. Dan sekarang jadi ada. Berarti ada pengumuman sebelum Jum'ah yang itu enggak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Bid'ah juga. Ya, bid'ah apa enggak? Bid'ah. Imam sebelum ngimami soft, rapat, lurus, oke, itu sunnah. Sawu sufuwakum wastawu, itu sunnah. Wastaqimu, ono tamat. Soft, lurus, yang belakang jangan rame. Ditambahin HP dimatikan. Enggak pernah diucapkan Nabi begitu. Anaknya besok ujian, orang tuanya, ya Allah, mohon anakku diberi kelancaran dalam mengerjakan soal-soal unasan. Itu doa bid'ah. Nabi tidak pernah berdoa untuk anaknya supaya lulus unas. Enggak. Cari hadisnya. Mana apa enggak? Enggak. Bid'ah apa enggak? Ya bid'ah. Sesat itu. Lek wong liya sesat, lek dekne ora enak Mas, ngono Mas. Ataukah hum mereka itu yang memiliki al-ma'ayir tolok ukur al-mustawijah ganda wal ahkam al-mutanaqidah, dan mereka punya keputusan yang kontradiktif. Wal a'zar alati ta'fu an Ibnu Taimiyah, dan mereka punya alasan untuk bisa memaafkan, mentolerir Ibnu Taimiyah min tuhmatil kufri, dari tuduhan kafir, mahmakana minal muawwilin, meskipun Ibnu Taimiyah juga termasuk orang yang mau mentakwil. Le Imam Kumas sing nakwil ora kafir. Le Imam Asy'ariyah kafir. Enak ngono kuwi. Wa idza wajadu udhran li Ibnu Taimiyah fi ta'wilatihi falima la yajiduna udhran li Malikiyah ahli Dubai. Dan apabila mereka mendapatkan alasan bagi Ibnu Taimiyah dalam takwil-takwilnya, alasan untuk tidak mengkafirkan. Mengapa mereka tidak mendapatkan alasan tersebut bagi madhab Maliki, yakni penduduk Dubai, waman adau minal muslimin, juga umat Islam yang lain, fi ta'wilihim li ayati sifat, dalam hal mereka mentakwil ayat-ayat sifat. Hada wa qad intasara al-fikru takfiri. Benar-benar tersebar pemikiran takfiri itu. Jadi ada golongan, sekarang juga mereka pecah. Ada Wahabi Salafi, ada Wahabi takfiri. Kawareng. Sehingga akhirnya antar Wahabi pun juga saling mengkafirkan. Kuwemeng wis. Biyen mengkafirkan wong liya, saiki mengkafirkan bolone dhewe. Sip ya. Dulu swarga itu milik umat iman Islam, sesuai milik kelompok itu tok, sesuai kelompok itu tok kecil, milik satu sekte dari kelompok itu kecil, sesuai swarga ini muda cili, padahal Quran ini swarga jembar, jembar, arduhas samawatu wal ard, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wajannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ngono jembar sengungkuli langit bumi. Dadak malih cewili.
Lah langit bumi ku akeh. Bumi ning langit-langit kono, si ono Mars, si ono Pluto, si ono apa? Gugusan apa iku jenenge? Apa? Andromeda apa jenenge? Galaksi. Wah, iku sik piro iku? Lha iku kabeh kalah karo swarga. Lelek sing mlebu swarga Wahabi tok is mospro pangeran gawe swarga. Mek kur dingene sak pojokan ngono tok. Wa qad intasara al-fikru takfiri, benar-benar menyebar ide mudah mengkafir-kafirkan orang, namanya takfiri. Mereka menyebut kita itu kadang kuburi. Menyebut wong NU itu kuburiyun. Golongan mereka golongan madhabu takfiri. Bisa babi rafdi ba'dil ulama, sebab menolak sebagian ulama-ulama mutabar min ulama'in nahdoh, dari ulama-ulama NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pikiran suka mengkafirkan orang itu menyebar. Sampai kadang-kadang pun mereka juga menolak sebagian ulama-ulama NU. Lah celakanya sebagian ustadz NU pun kadang juga ikut-ikutan mudah mengkafirkan itu. Gus Dur kafir, Gus Mus kafir, ngono ya Sal Mahfud kafir. So swarga mek kur cuwilu ning pojokan Malang. Lah mereka itu piye to kok ngono kuwi? Piye to? Piye to jane? Wa hum ma baina ghafilin, mereka yang suka mengkafir-kafirkan itu macam-macam. Ada yang lengah, lali. Namanya lengah, ngucap enggak sadar. La yadri ma yajri haulahu fis sahatil fikriyah. Dia tidak tahu apa yang sedang berlangsung di sekitarnya. Fis sahatil fikriyah, di medan pemikiran. Jadi ngawur aja sudah. Jadi orang berpikir, taruhlah orang berpikir tentang ontologi, epistemologi, aksiologi. Orang sedang mengkaji tentang filsafat realisme, filsafat esensialisme, dan macam-macam. Wong ini kajian, presentasi. Dia teko telat, langsung presenternya dianggap kafir. Padahal dia itu sedang presentasi tentang pikirannya Aristoteles. Dia sedang presentasi pikirannya Plato. Ini ngomong cerita pikirannya orang sudah dikafir-kafirkan. Oh, jadi orang nggak tahu mengkafir-kafirkan orang, nggak tahu apa, nggak tahu tentang pemikiran yang sedang berlangsung di dunia sekarang. Ada apa. Mestinya dia kuasai semua bentuk pemikiran itu, lalu diinventarisir, di kelompok-kelompok, cari akarnya, kan begitu. Ya kan? Dia ngerti anatomi pemikiran, ke sana, ini tarik ke sana, ini ngelompok ke sini, baru bisa dihukumi. Lalu durung ngerti apa-apa, orang ngerti mumete susur. Langsung kafir. Nengok jurusan bahasa Arab sih, cek ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Haitsu, sekiranya tarokat dzabba, ini mestinya kurang titik. Dia meninggalkan pembelaan an aqidatil ummah, dari akidah umat, wa hirasati tauhid, dan menjaga tauhid, min tala'u bil muharrifin wal mutta'in, dari main-mainnya orang-orang yang melakukan penyimpangan, wal mutta'in, dan orang-orang yang suka nuduh-nuduh tadi. Wa tarakat difa' anil muttabi'in lil a'immatil arba'ah, dan dia tidak mau membela umat yang mengikuti madhab 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i,
Hambali. Orang belani malah melok-melok mengkafirkan. Bal taraka al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa julusana wa tadarru'ana wa ta'limana wa ta'allumana wa sadaqatina wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika أفطرنا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم.